Ryuna baru saja menyalami murid terakhirnya ketika akhirnya Kim datang. Seperti biasa, pemuda itu kembali memakai topi hitamnya dan langsung memberinya senyum manis. Meski lama-lama, Kim juga mendadak terlihat malu-malu. Karena Ryuna masih terbatas dalam melangkah, Kim sengaja memasuki bangunan semi-permanen dan keberadaannya ada di sebelah aula mahasiswa KKN tinggal. "Anak-anak semangat banget kalau diajar sama kamu," ucap Kim sengaja basa-basi. Ia terlalu gugup jika harus memulai apalagi yang didekati sedingin padang es di kutub utara. "Situ juga semangat banget kalau mepet aku apalagi kalau sepi begini," balas Ryuna sengaja sinis untuk menyindir sang suami. Bukannya marah, Kim yang langsung tersipu juga perlahan menjadi tertawa. Gemas Kim yang sangat ingin mencubit bahkan lebih Ryuna, tapi ia belum memiliki keberanian untuk melakukannya. Walau cenderung diam bahkan dingin, sebenarnya Ryuna juga merasa gemas kepada Kim. Hanya saja, ia masih merasa malu jika harus berinteraksi lebih dengan Kim. Terlebih saat di depan umum, Kim tipikal berwibawa, tegas, bahkan cenderung dingin. Sangat berbeda ketika pemuda itu hanya sedang berdua dengannya, atau setidaknya sedang berusaha curi-curi perhatian kepadanya. "Kalau sudah ada aku, jalannya enggak perlu pakai tongkat, kan?" ucap Kim yang sudah langsung mengulurkan tangan kanannya dan siap menuntun Ryuna. Ryuna menatap kikuk uluran tangan tersebut, sebelum tatapannya fokus ke kedua mata Kim yang menatapnya penuh keteduhan. "Enggak enak sama warga. Sama yang lain juga. Masih karena adat dan peraturan setempat, sementara yang bikin aturan malah memilih menghilang," tepis Kim yang segera maju. Namun, Ryuna yang seolah memiliki alarm agar ia menjaga jarak dari Kim, refleks mundur. Pinggangnya menyentuh meja kayu usang di belakangnya meski kedua matanya masih fokus sekaligus lurus menatap kedua mata Kim. Walau tidak tampak, baik Kim maupun Ryuna merasa, kebersamaan mereka diselimuti dengan banyak ketenangan. Seolah mereka sedang berdiri di tengah-tengah taman penuh bunga bermekaran yang turut dihiasi kupu-kupu maupun kumbang. Si Kim kalau sudah menatap begini banget, ya. Kesannya dia beneran bucin akut ke aku. Batin Ryuna yang kemudian berkata, "Kim." "Ya." Lirih Kim masih fokus menatap lurus kedua mata Ryuna. "Coba kamu rukiah diri kamu sendiri, biar pas lihat aku, kamu enggak segitunya," lembut Ryuna masih menyikapi Kim dengan dingin. Percaya enggak percaya, yang namanya laki-laki normal, kalau ke pasangan, ke istri sendiri, hawanya sudah jadi beda. Ibaratnya, penginnya nempel terus. "Ya begitulah pokoknya," yakin Kim yang menggahirinya dengan tersipu. Tangan kanannya sudah langsung sigap menahan tangan kiri Ryuna yang mendadak berusaha berpegangan karena keseimbangan tubuh wanita itu tidak baik-baik saja. Ulah Kim yang begitu sigap menolongnya membuat Ryuna kikuk. Pria itu menggandengnya, membawanya keluar dari sana. Kim mengajaknya duduk di teras depan aula. Suasana di sana benar-benar asri cenderung dingin. Beberapa orang yang paham akan menganggapnya mistis, tapi bagi Ryuna yang masih bisa membedakan kenyataan maupun halusinasi, sadar, alasannya merasa kedinginan karena duduk bersebelahan dengan Kim layaknya sekarang, membuatnya merasa sangat gugup. "Aku berpikir, andai Sonya bisa menahan diri, saat itu Ki Awet tidak bisa menghilang," lirih Ryuna yang kemudian menoleh, membuat tatapannya bertemu dengan Kim. Sepertinya orang seperti Ki Awet memang sengaja memanfaatkan hal seperti itu untuk menambah kesaktian, komentar Kim. Ryuna mengangguk-angguk. "Aku pernah dengar hal semacam itu. Malahan beberapa buku juga ada yang menyebut secara gamblang." Berbeda dari sebelumnya, kali ini Ryuna tak lagi menatap atau setidaknya melirik Kim.
Namun, ia membiarkan kedua tangannya menopang di sisi tubuh. Meski karena kenyataan tersebut pula, jemari tangan kirinya tidak sengaja mengenai jemari tangan kanan Kim. Setelah sempat terdiam bersama dunianya yang seolah berhenti berputar, Ryuna yang jadi tidak berani melirik apalagi menatap Kim, sengaja menarik jemari tangan kirinya untuk menjauh. Namun dengan cekatan, Kim yang tak sedikit pun meliriknya dengan cepat menyusul bahkan menggenggam jemari tangan kirinya. "Ini apaan sih? Digandeng suami saja mau lari," lirih Kim sengaja protes. Namun, Ryuna menatapnya dengan tatapan tak berdosa. Tatapan tak berdosa yang membuatnya makin menginginkan wanita itu. "Nanti malam Jumat, ya?" Yang Ryuna tangkap, ketika pasangan yang sudah menikah dan itu Muslim membahas malam Jumat, kebanyakan dari mereka pasti sedang berusaha membahas acara Sunnah Rasul. "Kenapa gitu?" ucap Ryuna yang jadi tidak berani menatap Kim lagi. "Sunnah Rasul lah," balas Kim dengan entengnya dan menang sengaja merengek. Setelah menghela napas dalam, Ryuna justru istighfar. "Ih, diajakin Sunnah Rasul kok malah istighfar?" lirih Kim yang jadi cekikikan meledek Ryuna. Wanita itu mendadak memejamkan erat kedua matanya kemudian menatap sebal kepadanya. "Tapi, aku juga jadi kepikiran. Andai malam itu kita tidak melakukannya, sebenarnya memang aku yang diincar. Percaya enggak percaya, yang dicari buat kesaktian kan kalau bisa yang masih per asteris one, kan?" Ryuna bahkan bersyukur, sebelum digempur Ki Awet melalui pelet, ia sudah lebih dulu bersama Kim. Untungnya, pihak mahasiswi juga bawa obat pencegah biar janin enggak tumbuh. Jadi, Sonya aman karena langsung minum itu. Harusnya, ya. Soalnya kan dia ngelakuinnya sama Ki Awet. Takutnya beda cerita. Obat pencegah biar janin enggak tumbuh? Ucap Kim yang sudah langsung panik sekaligus menyikapi dengan serius. Di sebelahnya, Ryuna sudah langsung kebingungan. "Kenapa?" lirih Ryuna sambil fokus menatap Kim yang sampai detik ini masih menggandeng sebelah tangannya. "Kamu enggak minum juga, kan?" sergah Kim. Refleks, Ryuna yang masih menatap Kim, berangsur menggeleng. Detik itu juga Kim mengembuskan napas lega selain pemuda itu yang juga sudah langsung memeluk Ryuna erat. "Enggak sampai 3 minggu lagi kita selesai KKN, ucap Kim. Ryuna yang sempat mirip batu gara-gara dipeluk secara spontan oleh Kim, refleks berkata, "Pulang-pulang bawa istri. Panci sama wajan mama kamu melayang." Mendengar itu, Kim langsung tersipu. Meski tak lama kemudian, efek seruan ramai dari depan, ia sengaja mengakhiri dekapannya kepada Ryuna. Para mahasiswa yang baru saja bekerja merenovasi jalan, sudah pulang. 9 pemuda di depan sana, apalagi Dodo, tampak kelelahan. Terdengar mereka yang mengeluh kelelahan sekaligus kelaparan. "Kamu enggak kerja bareng mereka?" tanya Ryuna memastikan. "Kata siapa?" "Mereka yang dari tadi mampir di warung Ibu Ninung," yakin Kim yang kemudian mengendus serius suasana sekitar. "Kok bau gosong, ya?" "Bos, kok bau gosong, bos?" seru para pemuda di depan sana selain Dodo. Karena pada kenyataannya, sampai detik ini tampaknya Dodo memang masih den asteris am kepada Kim. "Ya ampun, aku lupa kalau aku lagi masak nasi." Panik Kim buru-buru pergi ke dapur sebelah. Lokasi dapur ada persis di belakang ruang kelas Ryuna mengajar. "Oh alah, alamatnya menu makan malam kita nasi gosong," seru para mahasiswa dari depan sana. Bukannya iba, Ryuna malah merasa apa yang menimpa suaminya sangat lucu. Kim yang selalu tampil sempurna termasuk dengan kinerja, kocar-kacir dan langsung sibuk di dapur.
Kesibukan yang juga disertai suara gaduh. Baik dari suara Kim sendiri, juga perabotan yang saling beradu di dalam dapur. Suamiku sekoplak itu. Batin Ryuna tidak bisa untuk tidak tertawa. Ryuna tak mau sang suami sibuk, apalagi lelah sendiri menyiapkan makan malam di dapur. Apalagi ternyata, alasan Kim pulang lebih awal tak semata karena pria itu ingin bertemu Ryuna secepatnya. Sebab alasan pemuda itu dibiarkan pulang lebih awal memang karena sore ini menjadi jadwal Kim masak. Jangan diambil sampai bawah biar yang gosong enggak ikutan, ucap Ryuna pada Kim yang tengah menanak nasi dari panci nasi, atau utu ketel. Kim ada persis di belakang Ryuna karena dapur mereka masak memang terbilang sempit. Sementara kini, Ryuna yang sengaja membantu Kim tengah merebus mie kuah selaku menu pengiritan yang cepat membuat penikmatnya kenyang. Pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh Kim. Cabenya banyak enggak? Lanjut Ryuna. Bukannya menjawab, Kim justru sengaja menempelkan kemudian menyandarkan punggungnya ke punggung Ryuna. Mohon maaf ini tolong dikondisikan. Kalau ada yang lihat gimana? Keluh Ryuna yang kemudian meraih kepala Kim. Kayaknya yang lain mikirnya, kita ini pacaran deh, yakin Kim tanpa melakukan perubahan. Iya juga, sih. Tapi Dodo kelihatan dendam banget ya, ke aku, ucap Ryuna. Ke aku pun, sergah Kim yang kemudian melongok wajah Ryuna yang masih menunduk. Ia sengaja mengecas up pipi kiri Ryuna. Diperlakukan layaknya sekarang, Ryuna mendelik kemudian mencubit gemas hidung Kim. Memangnya kamu enggak ada rasa sayang sedikit pun ke aku? Lirih Kim masih bertahan di depan wajah Ryuna. Detik itu juga Ryuna yang menepis tatapannya, menjadi terlihat sangat gugup. Kedua mata Ryuna menjadi sibuk mengerjap, sementara kedua pipinya bersemu. Refleks, keadaan tersebut membuat Kim yang sampai detik ini masih memperhatikan setiap inci wajah sang istri, menjadi tersipu. Kemudian, setelah memastikan suasana di sana masih sepi, Kim sengaja kembali merapatkan wajah mereka. Detik itu juga Ryuna yang menjadi tak hanya gugup sekaligus tegang, karena ulah Kim sekarang juga membuatnya panik. Refleks sibuk mengerjapkan kedua matanya sambil menatap heran Kim. Jantung Ryuna seolah lepas dari posisinya ketika Kim nekat mengecas up bibirnya. Astagfirullah. Refleks Ryuna sambil menepuk kemudian agak mendorong bahu kiri Kim. Tapi kamu belum jawab pertanyaanku, bisik Kim menagih. Pertanyaan yang mana? Refleks Ryuna menatap wajah khususnya kedua mata Kim dari jarak yang masih sangat dekat. Ryuna sadar, memiliki suami seperti Kim, yang sangat tanggung jawab dan ilmu agamanya juga kuat, ditambah lagi Kim juga memiliki wajah sekaligus fisik rupawan, merupakan keberuntungan untuknya. Harta dan materi yang belum Kim miliki lantaran Kim hanya anak petani, dirasanya bukan masalah berarti. Karena bagi Ryuna, mereka bisa sama-sama memulai semuanya dari nol. Setelah merenung sejenak, Ryuna dikagetkan dengan kenyataan Kim yang memepet wajah Ryuna lagi. Pemuda itu melakukannya sambil membasahi bibir bawahnya dan sudah langsung membuat Ryuna panik. Ryuna refleks agak mendorong bahu kiri Kim sambil sesekali menelan cairan yang memenuhi tenggorokannya, selain ia yang sengaja menghela napas beberapa kali demi meredam rasa sesak akibat gugupnya dan itu masih karena ulah Kim. Kalau aku enggak sayang, aku enggak mungkin ada di sini. Lirih Ryuna masih belum baik-baik saja. Sayang siapa? Lirih Kim sambil tersipu dan sengaja menggoda Ryuna. Ryuna yang merasa geli sekaligus gemas menjadi ikut tersipu dan perlahan menggeleng. Meski setelah ia melihat panci berisi mie rebusnya, ia langsung panik dan refleks menepuk-nepuk bahu kiri sang suami lagi. Apinya kegedean.
Kim yang berbisik-bisik nyaris tertawa lantaran mie rebus Ryuna juga nyaris gosong. Semuanya benar-benar serba gosong. Ya ampun. Lirih Ryuna ketar-ketir buru-buru menung air lagi ke panci mie-nya yang sebenarnya sudah lembek. Namun, keputusan Kim yang sampai berani memeluknya dari samping kemudian mengecup pipi kirinya penuh sayang, membuat Ryuna tak kuasa menjelaskan perasaannya. Tegang, bahagia, tapi takut ketahuan juga, Ryuna rasa dalam waktu nyaris sama karena ulah suaminya. Beberapa saat kemudian, menu makan malam ini menjadi bahan banyolan para mahasiswa. Untung ada Ryuna, jadi meski menu makan malam kita banyakkan gosongnya, tetap ada manis-manisnya. Ucap Chandra yang kebetulan duduk tepat di hadapan Ryuna. Kim yang duduk di sebelah Ryuna sudah langsung berdeham-deham. Terlebih di sebelahnya, Ryuna sampai menanggapi Chandra dengan senyuman. Senyum yang tampak jelas terpaksa sekaligus basa-basi, tapi kenyataan tersebut tetap membuat Kim cemburu. Mie-nya meski agak gosong, mirip banget sama masakannya Ryuna, ucap Dodo sambil melahap makanan di piringnya. Chandra yang duduk di sebelah Dodo refleks berkata, paham banget. Ia sengaja mengejek Dodo karena jujur saja, ia kurang suka dengan cara pikir Dodo. Ya iyalah paham. Ryuna kan memang pembantu di rumahku. Awalnya orang tuanya, tapi karena orang tuanya sudah meninggal, ya tinggal Ryuna yang kerja di rumahku. Sewot Dodo tanpa sedikit pun melirik siapapun yang ada di sana. Ia sengaja menyibukkan diri dengan makanan di piringnya. Kamu punya masalah hidup apa sih, Do? Dari awal Ryuna jaga jarak ke kamu, kok kamu sibuk banget bully Ryuna? Harusnya kamu malu loh, selain karena yang kamu serang perempuan, yang kami Ren Asteris da Asteris Hekan juga jauh lebih baik dari kamu. Oke, mungkin kamu suka ke Ryuna, tapi bukan berarti karena Ryuna enggak mau balas kamu justru menjelma jadi Racu Asteris N. Besok bilang ke orang tua kamu, berapa total uang cuma-cuma yang sudah mereka berikan ke Ryuna dan keluarganya. Bila perlu, gaji pun ditotal. Nanti aku balikin 5 kali lipat. Sergah Kim yang telanjur muak lantaran Dodo masih saja meni asteris rang Ryuna terang-terangan. Detik itu juga suasana jadi kurang nyaman. Meski untuk Ryuna, apa yang Kim lakukan merupakan kelegaan. Sekarang di hadapan semuanya, kalau kamu masih berani seperti tadi, aku lempar kamu ke jurang biar dijadikan cemilannya Ki Awet yang sampai detik ini masih menghilang. Lanjut Kim kali ini tak segan menunjuk-nunjuk wajah Dodo. Dodo yang awalnya hanya diam, berangsur menunduk hingga tampangnya menjadi terlihat kasihan. Setelah semuanya kompak berhenti makan termasuk Ryuna sendiri, Chandra bertanya mengenai kejelasan hubungan Kim dan Ryuna. Nanti kalau kami nikah, kalian semua pasti diundang, yakin Kim tanpa balasan sekaligus penjelasan berarti. Si Kim. Memangnya dia sekaya apa sampai berani seperti tadi? Batin Dodo kesal sendiri lantaran Kim selalu saja membalas hai asteris na asteris A-nya kepada Ryuna dengan jauh lebih keji. Lebih menyebalkan lagi, setelah pamer akan menikahi Ryuna, kini sebelah tangan Kim diam-diam ia pergoki menggenggam sebelah tangan Ryuna. Yang mana, meski Ryuna terlihat tidak nyaman, Ryuna tidak menolak apalagi menggahiri ulah Kim. Tapi jujur ya, Kim. Aku benar-benar masih khawatir dengan Ki Awet. Rasanya, andai kita sudah pergi dari sini pun, kayak akan dapat dampaknya. Ucap Chandra dan membuat kebersamaan mereka menjadi membahas serius perkara Ki Awet dan keyakinan masyarakat setempat yang telanjur mengagungkan pria sepuh itu. Pria sepuh yang di beberapa kesempatan bisa mengelabuhi orang lain, khususnya orang kurang beriman dengan penampilannya yang akan menjadi terlihat sangat muda sekaligus mempesona. Contohnya saja Sonya,
Wanita itu sudah menjadi salah satu korban nyata Ki Awet yang sampai detik ini menghilang entah kemana.